Hai guys, salam sehat untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Sandra Galutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Penasaran? Selamat menyaksikan. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Pasar bisnis terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, pembeli profesional. Yang ketiga, pengaruh pembelian berganda. Yang keempat, panggilan penjualan berganda. Yang kelima, permintaan turunan. Yang keenam, permintaan inelastis. Yang ketujuh, permintaan yang berfluktuasi. Yang ke-8, pembeli yang konsentrasi secara geografis. Yang ke-9, pembelian langsung. Pasar bisnis memiliki situasi pembelian yang dimana pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Situasi pembelian pada pasar bisnis terdiri dari yang pertama, pembelian kembali langsung, yang kedua, pembelian kembali modifikasi, yang ketiga, tugas baru. Pembelian dan penjualan sistem. Banyak pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total suatu masalah dari satu penjual, disebut pembelian sistem. Praktek ini awalnya dimulai dari pembelian senjata dan sistem komunikasi. Penjual semakin menyadari bahwa pembeli suka membeli dengan cara ini, dan banyak penjual yang telah menerapkan penjualan sistem sebagai alat pemasaran. Salah satu varian dari penjualan sistem adalah penetapan kontrak sistem, di mana satu pemasok tunggal menyediakan semua kebutuhan persediaan MRO pembeli atau pembelian perbaikan operasi. Penjualan sistem merupakan strategi pemasaran industri kunci dalam mengajukan penawaran untuk membangun proyek industri skala besar seperti bendungan, pabrik baja, sistem irigasi, sistem sanitasi, utilitas, dan bahkan kota baru. Peserta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dan proses keputusan pembelian. 1. Pencetus, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. 2. Pengguna, yaitu mereka yang menggunakan produk dan jasa. 3. Pihak yang mempengaruhi, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi. 4. Pengambil keputusan, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. 5. Pemberi persetujuan, yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang dirancang oleh pengambil keputusan atau pembeli. 6. Pembeli, yaitu orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. 7. Penjaga gerbang, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang memiliki minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Ada pembeli yang sederhana, pembeli ahli di bidangnya, pembeli yang menginginkan segala sesuatunya beres, dan pembeli menginginkan yang terbaik. Adapun tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah, di mana proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa.
Proses ini dapat dipicu oleh stimulasi internal atau eksternal. 2. Deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, di mana analisis nilai produk adalah sebuah metode pengurangan biaya dengan cara mempelajari komponen untuk menentukan apakah komponen dapat dirancang ulang atau distandarkan atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Spesifikasi yang ditentukan dengan ketat akan memungkinkan pembeli menolak komponen yang terlalu mahal atau yang gagal yang memenuhi standar. 3. Pencarian pemasok, di mana pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Perusahaan yang membeli lewat internet menggunakan pasar elektronik dalam beberapa bentuk seperti situs katalog, pasar vertikal, situs lelang, pasar spot, bursa pribadi, pasar barter, aliansi pembelian. 4. Pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Pemasar bisnis harus ahli dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal. Proposal tertulis harus berupa dokumen pemasaran yang menjelaskan nilai dan manfaat untuk pelanggan. 5. Pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang menarik, pusat pembelian sering menggunakan model evaluasi pemasok. 6. Spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan dalam pengiriman, kebijakan pengembalian, dan jaminan. 7. Tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Pengelolaan hubungan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok lebih awal, dan aliansi pembelian. Dalam pengelolaan hubungan bisnis ke bisnis, ada manfaat koordinasi vertikal, yang dimana sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjualan, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi, tetapi terlihat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Hubungan bisnis, risiko dan oportunisme. Para peneliti telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan dan pemasok akan menciptakan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan dan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar kelembagaan terdiri dari sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain yang harus memberikan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urusi. Banyak dari organisasi itu ditandai oleh anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti jumlahnya. Contoh, rumah sakit. Rumah sakit harus memutuskan mutu makanan yang akan dibeli untuk pasiennya. Tujuan pembeliannya bukanlah laba, karena makanan tersebut disediakan bagi pasien sebagai bagian dari paket pelayanan total.
Minimisasi biaya juga tidak menjadi tujuan satu-satunya, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengajukan keluhan dan merusak reputasi rumah sakit. Agen dan petugas pembelian rumah sakit harus mencari pemasok makanan kelembagaan dengan mutu yang memenuhi atau melampaui standar minimum tertentu dan harga yang rendah.